Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Pernah mendengar tentang Dia Saya muridnya yang ke-17, dan ini yang ke-18. Kami baru saja keluar dari Myriad Worlds Monarch Chart, dan dipanggil oleh guru untuk check-in dan memberikan laporan kami. Senior, saya sangat berharap Anda tidak akan menyebabkan penundaan bagi kami. Bagaimanapun, kami hanya mengikuti perintah. Dugu yang tak terkalahkan dia menjawab, tampak terkejut. Kaunya murid. Memang kita. SWOT 17 melambaikan tangannya, menyebabkan sedikit energi sejati mengalir keluar yang perlahan-lahan berbentuk hati yang tak terkalahkan. Ini adalah seni energi kelas Dewa Guruku, Prodigious Proto Epoch, Invincible Wars TP. Pada saat ini, Ratu Impian Iblis tidak memiliki keraguan sama sekali. Dugu tak terkalahkan tidak hanya terkenal di Titan Emperor Collegium. Dia dikenal di banyak sistem planet. Semua tokoh teratas tahu bahwa membunuh salah satu muridnya akan membangkitkan amarahnya dan dapat menyebabkan seluruh klan musnah. Meskipun begitu, Ratu Impian Iblis tidak bisa melupakan fakta bahwa kedua pemuda ini memiliki aura cacing baptis pada mereka. The Invincible Dugu dikenal di seluruh alam semesta sebagai individu yang eksentrik dan luar biasa. Setidaknya di dunia fana, namanya saja bisa mengguncang hati orang-orang tua dan pemimpin termasyhur yang tak terhitung jumlahnya. Selama bertahun-tahun, dia telah membunuh para dewa dan membantai para Buddha, dan telah berkampanye dalam begitu banyak perang sehingga tidak mungkin untuk menghitung semuanya. Dalam semua pertempuran yang telah dia perjuangkan, dia belum pernah bertemu lawan yang bisa mengalahkannya. Dia tidak pernah kalah. Dia bahkan telah melawan makhluk abadi yang dibuang dari surga dan keluar sebagai yang teratas. Bagi kebanyakan orang, dia benar-benar tak terkalahkan, seseorang yang tak seorang pun bisa kalahkan dalam pertarungan. Bahkan Majelis Sofastika Iblis dari sistem planet giroskop mengenalnya. Bagi orang bijak hebat, demi immortal terlemah sangat kuat. Tapi demi immortals urutan ke-8 bisa merenungkan rotasi alam semesta, dan jauh melampaui individu yang lebih lemah seperti itu. Oleh karena itu, para ahli yang benar-benar sempurna pada umumnya saling mengenal, tidak peduli seberapa jauh jarak mereka. Sebagian besar dari mereka pernah berhubungan satu sama lain, bahkan jika itu terjadi di masa lalu, dan mengetahui sesuatu tentang seni energi dan tingkat kekuatan masing-masing. Jelas, Ratu Impian Iblis ini tahu seberapa kuat Dugu tak terkalahkan itu, dan menyadari bahwa bahkan seluruh majelis Sofastika Iblis tidak cukup kuat untuk menghadapinya. Yang Qi memandang diam-diam, menyadari apa yang dipikirkan klon monster ini. Saat ini, melawannya bukanlah suatu pilihan. Mungkin jika dia bisa masuk ke neraka Mahanata dan naik ke tingkat demi immortal, dia mungkin bisa menghadapinya. Tapi tidak sekarang. Setelah berpikir sejenak, sebuah ide muncul di benaknya. Ratu Impian Iblis, katanya, Anda mungkin ingin mendapatkan cacing baptis purba. Kan jika Anda mendapatkannya, Anda akan mendapatkan pencerahan tentang hukum ruang angkasa yang saleh dan akan memiliki kesempatan untuk menjadi penghancur abadi. Jadi mengapa kita berdua tidak membuat kesepakatan? Oh, kesepakatan seperti apa? Saya kebetulan memiliki telur cacing baptis yang saya peroleh di Myriad Worlds Monarch Chart. Dia mengeluarkan sebutir telur untuk ditunjukkan padanya. Saya awalnya berencana untuk memberikannya kepada guru, untuk dia gunakan dengan terobosannya yang akan datang. Tetapi guru berkata bahwa dia tidak membutuhkannya, oleh karena itu saya berpikir untuk menyerahkannya dan menukarnya dengan beberapa harta, pil obat, dan berkah dari raja yang lebih tua. Namun, jika Anda benar-benar membutuhkannya, lalu bagaimana jika saya memberikannya kepada Anda dalam perdagangan yang adil? Sebutkan saja harga Anda. Jelas, dia mencoba mengulur waktu untuk sampai ke titik di mana dia bukan ancaman baginya. Jadi, kamu punya telur cacing baptis, katanya. Matanya berbinar saat melihatnya. Naluri pertamanya adalah mengambilnya dengan paksa, tetapi kemudian dia memikirkan Dugu yang tak terkalahkan dan mengesampingkan pikiran seperti itu. Kau ingin membuat kesepakatan denganku? Ya, rupanya kalian berdua tidak tahu bagaimana saya melakukan sesuatu. Saya tidak melakukan bisnis, saya membantai orang. Jika saya menginginkan sesuatu dari seseorang, saya membunuh mereka dan mengambilnya. Dan ketika saya mengambil nyawa, saya memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya dengan membunuh semua orang yang mereka kenal. Saya punya saran yang berbeda. Bagaimana kalau kalian berdua memberiku telur itu sebagai hadiah? Saya tidak akan menawar, dan sebenarnya saya akan berutang budi kepada Anda di masa depan. Yang Qi tertawa terbahak-bahak. Bagus.
Jadi saya harus mengambil telur Gatwam yang tak ternilai ini, sebuah objek yang bernilai lebih dari planet yang tak terhitung jumlahnya jika digabungkan, sesuatu yang bahkan tidak dapat Anda beli di sistem planet Anda, sesuatu yang melampaui nilai batu roh atau batu abadi, sesuatu yang lebih berharga. Dari ratusan ribu item abadi, dan hanya memberikannya kepada Anda rencana yang bagus, tapi maaf untuk mengatakan, tidak. Ayo, pedang 17, ayo pergi. Itulah Dark True Void di depan, dan begitu kita masuk ke dalamnya, dia tidak akan bisa melakukan apapun pada kita. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau, di sini di sistem planet giroskop, tapi begitu kita masuk ke sistem planet lain, auranya akan langsung menarik perhatian para ahli top di sana dan mereka pasti akan membantainya. Dengan itu, Yang Qi dan Sword 17 terbang, dan dalam beberapa saat mereka berada di tepi Dark True Void. Ketika Yang Qi dan Sword 17 memasuki sistem planet lain, itu tidak akan menarik banyak perhatian. Tapi Ratu Mimpi Iblis berbeda. Dia adalah demi immortal universal, yang berarti kedatangan dan kepergiannya pasti akan diperhatikan. Kamu tidak akan kemana-mana. Ratu Mimpi Iblis berteriak dengan marah, mengirimkan tanda segel spasial yang terbentuk dari karakter Sofastika yang sangat besar. Sebelum bisa mengunci area itu, Yang Qi mengirimkan 9 garis cahaya putih yang menyerupai puncak gunung, yang menghantam Sofastika dan menghancurkannya. Kemudian dia dan Sword 17 menghilang ke Dark True Void. Kutukan, Queen Dream Devil segera mengejar mereka ke Dark True Void. Namun, bahkan setelah hari-hari berlalu, dia tidak bisa mengejar ketinggalan. Tak lama, Dark True Void berpisah, mengungkapkan sistem planet lain, tempat yang dipenuhi dengan energi abadi dan dipenuhi dengan pemandangan yang sangat indah. Sistem planet kecerahan murni. Ratu Mimpi Iblis berpikir, dan dia segera menyembunyikan auranya. Seperti yang dia ketahui dengan baik, sistem planet kecerahan murni adalah tanah suci budidaya, yang seluruhnya dihuni oleh pembudidaya manusia. Mereka sangat menentang majelis Sofastika Iblis dari sistem planet giroskop dan, pada kenyataannya, sering berperang dengan mereka. Ratu Impian Iblis tidak punya pilihan selain menjaga ekornya di antara kedua kakinya di sini, jangan sampai dia memulai konflik besar. Pada titik ini, Yang Qi berbalik dan tertawa keras. Kita berada di sistem planet kecerahan murni sekarang, Ratu Impian Iblis. Orang-orang di sini membenci majelis Sofastika Iblis Anda. Jadi sekarang apa mempertimbangkan kecepatan yang saya mampu, dan fakta bahwa Anda adalah tiruan, tidak mungkin Anda bisa mengejar saya di sini. Mengapa kita tidak membuat kesepakatan akan sangat menyebalkan jika Anda menguntit kami di semua tempat? Kamu masih ingin membuat kesepakatan? Dia bertanya. Apa yang kamu inginkan katakan padaku? Tidak ada yang benar-benar. Saya tidak tertarik pada harta magis, benda abadi, keterampilan abadi, atau bahkan seni energi kelas surgawi. Faktanya, Tuanku akan memberiku seni energi kelas dewa, jadi bahkan hal seperti itu tidak bisa menggodaku. Bagaimana kalau Anda berjanji untuk menyelesaikan 3 tugas untuk saya jika Anda melakukannya? Telur cacing baptis adalah milik Anda. 3 tugas Ratu Mimpi Iblis berkata. Bagaimana jika kamu memintaku melakukan sesuatu yang mustahil? Aku tidak semudah itu dibodohi, bocah. Aku tidak mencoba membodohimu. Anda menginginkan sesuatu yang menjadi milik saya, dan Anda tidak punya cara untuk membayarnya. Selain itu, saya dapat menjamin bahwa apapun yang saya minta Anda lakukan akan menjadi mungkin, mengingat tingkat basis kultivasi Anda. Bagaimana kalau saya memberi Anda jimat pesan, dan ketika saya kembali ke sistem planet Kaisar Titan, saya akan mengirimi Anda pesan dan Anda akan datang dalam bentuk asli Anda. Saya berjanji bahwa itu akan terjadi dalam waktu 1 tahun. Dan setelah 3 tugas selesai, saya akan memberi Anda telur cacing baptis. Tahun ekspresi Ratu Mimpi Iblis sedikit melunak. Saya bisa menunggu 1 tahun. Bagaimana kalau saya mengubah tiruan saya ini menjadi jimat yang bisa Anda bawa ketika tiba saatnya untuk memanggil diri saya yang sebenarnya? Saya dapat menggunakan Dao Setan Iblis 9 surga 10 bumi saya untuk menghubungi Anda dimanapun Anda berada. Dengan itu, klon Ratu Mimpi Iblis larut menjadi aliran energi vital yang berkumpul bersama untuk membentuk jimat iblis dengan karakter Sofastika di atasnya. Itu hampir tampak seperti terbuat dari lautan darah dan sejumlah jiwa pendendam dan energi yang mengerikan. Jimat iblis melayang ke Yang Qi, yang meraihnya. Begitu benda itu menyentuh tangannya, dia bisa merasakan bahwa tingkat kekuatan yang sangat besar di dalam adalah sesuatu yang tidak bisa dia serap atau sempurnakan. Jelas itu bukan hanya jimat pengiriman pesan. Itu bisa digunakan untuk mengawasinya juga. Namun, dia tidak peduli. Sekarang dia memiliki pilihan untuk menggunakan Ratu Mimpi Iblis untuk membantunya. Misalnya, dia mungkin bisa membuka jalan menuju neraka Mahanata.
Atau bagaimana jika dia harus berurusan dengan konspirator di Kolegium Kaisar Titan? Setelah kesepakatan dibuat, Yang Qi merasa lebih nyaman. Dengan itu, dia dan SWOT 17 melanjutkan perjalanan mereka. Berkat level mereka yang relatif rendah, mereka tidak menarik perhatian. Perjalanan memakan waktu kira-kira 3 bulan, dan mereka melewati segala macam sistem planet. Itu benar-benar membuka pandangan mereka tentang alam semesta, dan mereka melihat banyak pemandangan yang menakjubkan. Misalnya, ada satu sistem planet yang terdiri dari pohon besar, yang buahnya adalah planet tempat tinggal para pembudidaya. Itu disebut sistem planet daun bergoyang. Ada sistem planet lain yang berupa lautan, dengan pulau-pulau seukuran planet. Itu adalah sistem planet Origin Water. Ada satu sistem yang memiliki matahari di tengahnya. Seluruh tempat adalah lautan api yang begitu kuat sehingga tidak ada manusia yang bisa tinggal di sana. Hanya ada iblis-iblis tipe api, dan raksasa api yang merupakan kultivator alami. Itu adalah sistem planet Raging Flames. Lalu ada sistem planet Profound Ice. Ini terdiri dari ratusan miliar planet, semuanya terbuat dari es. Bahkan senjata Divine dan pedang magis yang masuk akan membeku dan hancur menjadi debu. Namun, itu adalah tempat yang sempurna untuk pembudidaya dengan fisik yin yang dingin. Faktanya, tempat itu dipenuhi dengan segala macam sekte kultivasi. Ada tempat lain yang disebut sistem planet emas metalik, di mana setiap planet terbuat dari emas. Selain tempat-tempat yang begitu fantastis, ada juga sistem planet biasa. Setelah melalui begitu banyak lokasi baru, Yang Qi memikirkan ekspresi yang sama. Dalam ciliokosem dunia, tidak ada kekurangan hal-hal aneh. Mampu mengamati begitu banyak dunia yang berbeda juga merupakan sumber dari banyak pencerahan. Lagi pula, membaca ribuan buku tidak berguna seperti bepergian ribuan mil. Akhirnya, perjalanan mereka membawa mereka ke Central Planetary River dan Titan Emperor Collegium. Itu sama makmur dan ramainya seperti sebelumnya, dengan siswa masuk dan keluar dan hiruk-pikuk aktivitas di mana-mana. Tentu saja, baik Yang Qi dan SWOT 17 hanyalah siswa yang ditahbiskan, yang memberi mereka peringkat yang relatif rendah di Kolegium secara keseluruhan. Hanya fakta bahwa mereka adalah anggota dari Invincible Society yang memberi mereka sedikit status. Setelah melihat Kolegium, Yang Qi menghela nafas dan berkata, waktunya telah tiba bagiku untuk benar-benar menjadi naga dan mencapai ketinggian tertinggi. Yang Qi memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan sekarang setelah dia kembali. Dia harus pergi ke ruang abu-abu neraka Mahanata, neraka yang paling kuno dan agung. Dia saat ini adalah sage kebangkitan nirvanik, dengan pencerahan jiwa tingkat demi immortal. Segera setelah dia memiliki akses ke kekuatan luar biasa neraka Mahanata, dia akan mencapai serangkaian terobosan. Begitu dia menjadi demi immortal, semua 840 juta partikel Mega Mammoth di dalam dirinya akan bangun dan berubah menjadi Draco Mammoth. Pada saat itu, bahkan demi immortal universal tidak akan dapat menyebabkan masalah baginya. Di Titan Emperor Collegium, demi immortals universal adalah raja tua yang terkenal atau siswa dengan peringkat tertinggi, anak-anak Elysian. Jajaran mahasiswa baru, umum, bakti, dan elit dianggap rendah. Di atas mereka adalah para siswa bangsawan, yang terbagi menjadi pegunungan, seperti laut, duniawi, dan surgawi. Jelas, siswa bangsawan pegunungan adalah yang terendah dalam kategori itu, namun bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak dianggap enteng. Para siswa bangsawan laut dan duniawi memiliki kekuatan yang sangat besar, dan siswa surgawi umumnya berpartisipasi dalam merancang strategi dan rencana penting dari masyarakat tempat mereka berada. Di atas siswa bangsawan adalah siswa kerajaan, yang memiliki subkategori surgawi, terestrial, universal, dan ionik. Jajaran celestial dan terestrial datang dengan persyaratan setidaknya menjadi demi immortal. Adapun peringkat universal, itu adalah demi immortals urutan kedua, ketiga, keempat, dan kelima. 1. Adapun siswa kerajaan ionik, mereka adalah demi immortals urutan ke-6 dan ke-7. Di atas mereka semua, dan level tertinggi dari semuanya untuk siswa, adalah anak-anak Elysian, yang merupakan demi immortal universal urutan ke-8. Menimbang bahwa baik Yang Qi maupun pedang 17 belum menjadi demi immortal, wajar saja jika mereka berperingkat rendah di Titan Emperor Collegium. Padahal, dalam hal senioritas, mereka bukan siapa-siapa. Dengan seragam siswa mereka yang disucikan, mereka memasuki perguruan tinggi dengan sedikit keriuhan atau kehebohan. Saat mereka bersiap untuk bergegas kembali ke Invincible Society untuk melihat apakah ada kakak dan saudari mereka yang telah kembali, suara-suara muncul di depan mereka. Minggirlah ke samping. Segera, tim siswa terlihat,
Semuanya mengenakan seragam aula pemenggalan dan eksekusi, dan saat mereka berjalan di jalan mereka mendorong siswa lain ke samping. Mereka tampak hampir seperti tentara dari dunia fana. Itu adalah pemandangan yang cukup banyak karena banyak siswa biasa, yang ditahbiskan, dan elit bergegas untuk menyingkir. Tentu saja, Yang Qi dan SWAT 17 termasuk di antara siswa biasa itu. Beberapa siswa berpangkat tinggi pasti akan keluar dari pengasingan, kata SWAT 17 dengan gelengan menghina. Apakah mereka benar-benar perlu mengadakan pertunjukan konyol seperti itu? Ayo, kita lanjutkan saja. Kami mungkin berperingkat rendah di Titan Emperor Collegium, tetapi tontonan ini tidak ada hubungannya dengan Invincible Society kami. Namun, saat mereka bersiap untuk melanjutkan, mereka menemukan bahwa jalan sebenarnya menuju Invincible Society dihalangi oleh sekelompok besar siswa bangsawan pegunungan. Kebanyakan dari mereka dikelompokkan ke dalam regu yang lebih kecil yang terdiri dari 3 hingga 5 siswa. Pasukan mengawasi daerah itu, dan setiap siswa yang berani mendekat akan dikutuk, atau bahkan diserang dengan seni energi. Pada saat yang sama, sebuah suara berbicara dari lokasi yang tidak diketahui, menyebabkan semuanya bergetar. 17 siswa kerajaan Ionik dari masyarakat hegemon, yang telah berada dalam meditasi terpencil selama 3.000 tahun, akan muncul dalam waktu 7 hari. Segala sesuatu dalam jarak 150.000 km dari masyarakat hegemon akan dikunci selama waktu itu untuk mencegah invasi monster yang tak terduga. Semua siswa akan tetap di dalam ruangan dan tidak keluar. Atas wewenang dari medali perintah raja yang lebih tua ini, kami akan membunuh siswa manapun yang menyebabkan masalah. Apa SWAT 17 berkata, alisnya berkerut karena marah. Dikunci selama 7 hari. Yang Qi memandang sekelompok siswa bangsawan yang berdiri di sana seolah-olah mereka memiliki dunia. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Dia berkata. Mereka ingin mengunci Invincible Society selama 7 hari. Apakah mereka merasa ingin bunuh diri? Berjalan langsung menuju siswa bangsawan terdekat, kata SWAT 17. Kami akan melanjutkan apakah Anda suka atau tidak. Siapa di antara kalian yang berani menghalangi jalan kita? Yang Qi bergabung dengannya. Titan Emperor Collegium memiliki bangunan dan struktur yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya didukung oleh formasi mantra. Hampir tidak mungkin untuk menentukan berapa juta demi jutaan kilometer yang diduduki kolegium itu. Faktanya, itu sebenarnya berisi banyak bidang keberadaan. Jalan-jalannya membentang ratusan kilometer dan diapit oleh istana, gedung, koridor, dan sejenisnya. Itu seperti alam abadi. Bagi orang-orang dari dunia fana, bahkan Livesazer dan legendaris, tempat ini benar-benar istana surgawi. Namun, puluhan ribu kilometer jalan dikunci oleh Hegemon Society. Melihat Yang Qi dan Pedang 17 berjalan ke arah mereka, ketiga siswa bangsawan pegunungan itu terbang ke depan untuk berdiri tepat di jalan mereka. Apa empedu? Salah satu dari mereka berteriak. Dari mana kalian berdua? Kalian siswa suci yang lemah. Kami mengunci tempat ini sebagai persiapan untuk upacara penting. Satu-satunya orang yang akan menyebabkan masalah di sini adalah mereka yang lelah hidup. Mempertimbangkan peringkat mereka, para siswa ini jelas merupakan langkah ke-8 Great Sage, atau bahkan mungkin langkah ke-9. Mereka hampir menjadi demi Immortals, jadi mereka menatap tajam ke arah Yang Qi dan SWAT 17 dengan seringai terbuka. Berlutut dan memohon belas kasihan, lalu bodoh amat. Kalian berdua benar-benar mencari kematian bahkan untuk muncul di tempat ini. Bahkan tidak menunggu Yang Qi dan Pedang 17 untuk mematuhi, salah satu siswa bangsawan langkah ke-9 tertawa dan melambaikan lengan bajunya, mengirimkan badai ledakan yang diisi dengan pedang angin, pedang, kapak, dan sejenisnya. Tanpa diduga, itu adalah seni energi kelas surgawi. Kekuatan langit yang menggemparkan. Minggir dari jalanku, SWAT 17 berkata, mengirimkan aliran energi pedang. Dari luar, dia tampak seperti Great Sage langkah ke-8, tetapi sebenarnya dia sudah cukup kuat untuk membunuh demi Immortals urutan kedua. Desir, pedangnya membelah badai dan membelah murid bangsawan itu menjadi 2. A3, teriak murid itu. Kedua bagiannya menggeliat kembali dan mulai menjahit kembali menjadi 1, namun cahaya pedang SWAT 17 bukanlah tipe biasa. Itu memiliki ketajaman yang bahkan bisa melukai demi Immortals. Sebelum kedua belah pihak bisa bersatu, api meledak dan menelan siswa yang mulia, yang berteriak sejenak sebelum berubah menjadi abu. Seorang siswa bangsawan terkenal telah dipotong menjadi 2 dan dibakar sampai mati oleh pedang 17. 2 siswa bangsawan lainnya tampak ketakutan. Menerjang mundur, mereka mulai berteriak minta tolong. Beraninya kau membunuh seseorang di sini. Penyergapan. Mereka harus dihukum. Beritahu aula pemenggalan dan eksekusi.
Beritahu mereka bahwa dua siswa suci yang lemah baru saja berani membunuh seorang siswa bangsawan. Ini keterlaluan. Menghukum kami, saya penasaran siapa yang berani mencoba. Kami dari Invincible Society. Saya murid ke-17, dan ini murid ke-18. Beraninya kau menghalangi jalan kami kembali ke masyarakat kami. Anda ingin menghukum kami, bagus. Faktanya, itu luar biasa. Kami akan menunggu aula pemenggalan dan eksekusi datang menemukan kami di Invincible Society. Kedengarannya bagus, saya benar-benar tidak sabar untuk melihat siapa yang berani datang menghukum kami. Beralih ke Yang, dia berkata, ayo pergi. Dengan itu, mereka berjalan maju ke Invincible Society. Tidak ada yang menghalangi mereka, bahkan tidak ada yang berbicara dengan mereka. Tentu saja, ada banyak penonton yang sudah mendiskusikan insiden itu di antara mereka sendiri. Saya mendengar bahwa para murid dari Invincible Society semuanya terperangkap di Myriad Worlds Monarch Chart. Bagan sudah menghilang ke kedalaman kehampaan, dan tidak seharusnya kembali selama 10.000 tahun lagi. Bagaimana mereka berdua menemukan jalan keluar? Pedang 17 itu adalah iblis pedang yang kejam, dan Yang Qi adalah monster yang lengkap. Anda tahu, ketika dia bergabung dengan kolegium dia melanggar aturan dan benar-benar membunuh beberapa ahli manusia mutan. Mereka benar-benar iblis yang kejam. Tidak heran mereka berani secara terbuka membunuh seorang siswa bangsawan. Tapi tahukah Anda, itu mungkin kembali menggigit mereka. Pikirkan tentang itu. The Hegemons Society adalah salah satu masyarakat paling misterius di Titan Emperor Collegium. Mereka jauh lebih kuat daripada yang disadari siapapun, dengan lebih dari 1 miliar siswa biasa sebagai anggota, dan siapa yang tahu berapa banyak siswa baru. Semua ini terjadi karena 17 siswa Ionik mereka keluar dari pengasingan setelah 3.000 tahun. Pasti ada beberapa dari mereka yang mencapai terobosan ke urutan ke-8. Sebagai demi immortal universal, mereka akan menjadi anak-anak Elysian dan menerima hadiah dari dunia abadi. Mereka bukan tipe orang yang bisa dengan santai tidak kamu hormati. Iya, ini akan menjadi pertunjukan yang menyenangkan, itu pasti. The Invincible Society benar-benar berlebihan kali ini, terutama mengingat hanya ada 2 dari mereka. Orang-orang mengatakan bahwa Dugu yang tak terkalahkan ada di kedalaman alam semesta, mencoba mencapai terobosan berikutnya, jadi dia jelas tidak akan kembali dalam waktu dekat. Dan kakak sulung mereka ada di Myriad Worlds Monarch Chart, jadi dia tidak bisa membantu mereka. Invincible Society benar-benar lemah saat ini. Mengapa mereka pergi dan bertindak begitu sombong? Itulah yang saya pikirkan. Baiklah, mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Hal-hal pasti akan menjadi menarik. Sudah ada gebrakan di antara para siswa. Beberapa berbicara tentang betapa sombongnya masyarakat hegemon, tetapi yang lain membenci betapa sombongnya masyarakat tak terkalahkan. Either way, hampir semua orang ingin melihat dua masyarakat datang ke pukulan. Invincible Society dingin dan kosong, seperti biasanya. Tidak ada pelayan atau staf, hanya halaman dan kamar kosong. Itu hampir tampak seperti kota hantu. Konon, formasi mantra pertahanan dibuat oleh Dugu tak terkalahkan dan kakak sulung yang penuh teka-teki, oleh karena itu tidak ada yang bisa menembusnya. Di luar pintu masuk, pedang 17 mengeluarkan jimat kertas, yang dia letakkan di atas lempengan batu besar yang berfungsi sebagai gerbang depan. Pintu terbuka, memperlihatkan dunia kecil yang berfungsi sebagai interior Invincible Society. Keduanya masuk dan menutup pintu di belakang mereka. Semuanya menjadi benar-benar sunyi. Wah! SWAT 17 berkata, menarik napas lega. Sekarang mereka benar-benar berada di Invincible Society, sihir penangkal akan membuat mereka tetap aman. Mereka ada di rumah. Sekarang kami dapat mengerjakan kultivasi kami tanpa rasa takut akan gangguan. Penasaran? Yang Qi mengulurkan tangan untuk mengamati sihir penangkal dari Invincible Society dan langsung terkejut melihat betapa kuatnya mereka. Cara mereka berputar dan beroperasi sangat misterius, dan mereka jelas mematikan. Mendekati mereka saja sudah memenuhi pikiran dengan lolongan hantu dan ratapan para dewa. Tidak ada yang berani menantang formasi seperti itu. Semua masyarakat di Titan Emperor Collegium memiliki formasi mantra pertahanan yang membuat markas mereka seperti benteng yang tak tertembus. Kolegium itu seperti sebuah kerajaan, dengan masyarakat menjadi kota feodal yang memiliki hak untuk melawan dan bahkan membunuh saingan. Sekarang dia benar-benar berada dalam batas-batas masyarakat tak terkalahkan, Yang Qi merasa aman bahkan lebih aman daripada yang dia rasakan ketika dia kembali ke benua Sage Monarch. Di sana, demi Immortals urutan ke-5, ke-6, ke-7, dan bahkan ke-8 akan mati sebelum menembus pertahanan benua. Lagi pula,
Ibunya ada di sana untuk mengawasi banyak hal. Di sini, di Invincible Society, bahkan demi Immortals urutan ke-9 tidak akan mampu menembus pertahanan. Tidak ada tempat yang lebih aman untuk menantang kesengsaraan dan bekerja pada kultivasi. Ini adalah sarang dugu yang tak terkalahkan. Akhirnya, kita bisa fokus pada kultivasi, kata Yang Qi. Semoga berhasil dalam kesengsaraan surgawi Anda, kakak. Saya akan mengatur formasi mantra dan melihat apakah saya bisa sampai ke neraka Mahanata. Aku seharusnya baik-baik saja, saudara muda. Setelah saya menembus ke tingkat demi immortal, saya akan dapat menggunakan peningkatan kekuatan saya untuk membantu Anda. Fokus saja pada pekerjaanmu, jawab Yang Qi. Aku cukup akrab dengan cara kerja formasi mantra di sini sehingga aku bisa menggunakan kekuatan mereka untuk membantuku. Saya seharusnya bisa melakukan perjalanan melalui pesawat tanpa masalah. Yang Qi sudah lama tidak menjadi anggota Invincible Society, tetapi kakak kedua penatuannya telah menjelaskan semua formasi mantra kepadanya sebelumnya termasuk portal teleportasi. Bahkan ada formasi abadi penusuk Void, yang dirancang untuk perjalanan antar planet. Jika dia bisa menjadi demi immortal tingkat tinggi, seperti demi immortal universal, maka ada formasi lain yang bisa dia gunakan untuk kembali ke Invincible Society kapanpun dia mau. Itu adalah formasi Dewa Pemanggilan Kembali, yang diciptakan dugu tak terkalahkan melalui teknik tabu dari dunia abadi. Baiklah, saudara muda, saya tahu bahwa kemampuan Anda melampaui kemampuan saya sejauh ini. Aku akan mulai bekerja. Semoga berhasil dengan semuanya. Dengan itu, SWOT 17 memasuki satu formasi tertentu, duduk bersila, dan mengaktifkannya. Formasi itu dapat menciptakan dunia kecilnya sendiri yang dapat terhubung dengan kekuatan luar, termasuk dunia abadi di atas. Itu adalah formasi abadi lain yang diciptakan oleh dugu tak terkalahkan, yang disebut formasi 9 cakrawala melonjak awan. Itu adalah pilihan sempurna bagi para murid yang perlu menghadapi kesengsaraan. Cara menyerap energi vital dari kesengsaraan surgawi membuat mereka lebih mudah untuk berhasil lulus, dan juga akan menghasilkan basis kultivasi yang jauh lebih stabil sesudahnya. The Invincible Society memiliki segala macam formasi yang unik dan kuat, yang merupakan bukti betapa luar biasanya dugu yang tak terkalahkan itu. Hampir segera setelah pedang 17 berhenti, guntur bergemuruh dan kilat mengambil bentuk pedang, tombak, gada, kapak, tombak, kait, dan trisula. Saat mereka menabraknya, awalnya sepertinya dia akan dibunuh. Tapi kemudian dia menarik napas dalam-dalam, menghirup kesengsaraan dan menggunakannya untuk meredam dirinya sendiri. Ini adalah kesengsaraan dari Epic Saga Step, yang masih jauh dari level demi immortal. Hanya butuh beberapa saat bagi Yang Qi untuk memastikan bahwa pedang 17 tidak akan kesulitan melewati kesengsaraan, lalu dia melangkah lebih jauh ke kedalaman Invincible Society sampai dia menemukan formasi mantra yang dia cari. Formasi besar setara surga, itu dikelilingi oleh puncak gunung yang menjorok yang tampaknya mencapai begitu tinggi sehingga mereka berada di tingkat yang sama dengan surga. Ini adalah formasi mantra lain, yang dibuat oleh dugu yang tak terkalahkan dengan tujuan memungkinkan murid-muridnya mencapai pesawat lain untuk memajukan kultivasi mereka. Jika ditenagai hingga batasnya oleh demi immortal, ia dapat mengirim seseorang ke neraka dengan tingkat yang relatif rendah seperti neraka euforia, memungkinkan murid untuk berburu iblis-iblis untuk pelatihan, untuk mengembangkan keilahian mereka yang baru lahir, atau untuk berburu iblis inti. Sayangnya, itu tidak cocok untuk bepergian ke tempat-tempat besar seperti neraka Mahanata. Namun, Yang Qi telah bersiap. Begitu dia melangkah ke formasi besar surga yang setara, dia mengulurkan tangan dan terhubung ke klon abadinya di benua Sage Monarch. Membuka. Seketika, formasi membuka lubang cacing ruang waktu. Mencapai God Legion Paradise, dia meraih mayat Kaisar Agung Richlus yang mati secara fisik dan melemparkannya ke lubang cacing. Sesaat kemudian mayat itu muncul di sistem planet Yorewild, dan benua Sage Monarch. Dari kedalaman benua Sage Monarch, tangan besar energi kekacauan awal muncul, yang meraih Kaisar Agung Rich Subur. Berhenti. Kaisar Agung Rich Subur memekik. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini, Yang Qi. Aku akan menjadi budakmu. Aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Jangan korbankan aku seperti ini. Tautkan saya ke benua dan saya akan memberitahu Anda cara kerja formasi abadi. Kamu bisa pergi langsung ke dunia abadi di atas. Tidak? Terima kasih, Yang Qi dan tiruannya menjawab serempak. Menyerapmu dan mengambil ingatanmu akan jauh lebih bermanfaat. Tanpa basa-basi lagi, dia menghancurkan Kaisar Agung Rich Subur dan menguburnya di kedalaman benua. Gemuruh. Seketika, benua dan esensinya mulai berubah lagi. Sagelite meletus dari dalam,
berubah menjadi apa yang tampak seperti dewa kuno, siap untuk berjaga-jaga dengan sabar dan mempertahankan semua negeri. Tiba-tiba, formasi abadi kuno di dalam benua diaktifkan. Jadi, seperti yang dia katakan, benar-benar ada formasi abadi yang tersembunyi di sana. Nah, Raja Langya, saya kira Anda berikutnya. Gemuruh, mayat Raja Langya terbang keluar dan memasuki benua Sage Monarch. Sekali lagi, transformasi dramatis terjadi. Bagaimanapun, Yang Qi telah mengumpulkan banyak fragmen hati Yorewild, dan sekarang dia memiliki kekuatan yang diperlukan untuk menggunakannya. Hanya butuh pandangan sekilas bagi Yang Qi untuk mengidentifikasi fungsi formasi abadi, sekarang telah diaktifkan sepenuhnya. Jadi, ini adalah formasi reinkarnasi yang menusuk neraka. Ternyata, ketika benua Yorewild melawan neraka Euforia, para ahli top telah menciptakan formasi mantra untuk tujuan bepergian ke neraka untuk berperang. Diri sejati Yang Qi ada di Invincible Society, dan tiruannya ada di benua Sage Monarch. Tetapi dengan formasi agung surga yang setara, dan formasi reinkarnasi yang menusuk neraka, dia memiliki kekuatan untuk menembus kehampaan yang tak terbatas dan menciptakan persimpangan dunia. Bekerja, saya harus bisa menggunakan persimpangan dunia baru ini, bersama dengan kekuatan cacing baptis saya, untuk sampai ke neraka Mahanata. Adapun cara kembali sesudahnya, ya, kurasa aku harus menyeberangi jembatan itu ketika aku sampai di sana. Mengingat aku seharusnya menjadi demi immortal saat itu, seharusnya tidak terlalu sulit. Dia berdiri dan menghilang, dan ketika dia muncul kembali dia berada di persimpangan dunia yang baru saja dibuat. Persimpangan dunia ini adalah lorong yang hanya bisa dibuat oleh Yang Qi dengan kekuatan yang sangat besar, berdasarkan semua yang telah dia pelajari saat berada di Myriad Worlds Monarch Chart. Saat memasukinya, dia mulai gemetar karena tingkat kekuatannya. Kemudian, dia menggunakan cacing baptis untuk memanfaatkan kekuatan kedua formasi mantra dan menembus berbagai bidang keberadaan. Saat kekuatan besar mulai mendorongnya ke depan, dia sudah bisa merasakan neraka Mahanata. Memukul. Sebelum dia tahu apa yang terjadi, dia menabrak penghalang emas. Mustahil untuk mengetahui seberapa tebalnya, dan itu membuat suara menggelegar seperti bel ketika dia memukulnya. Melihat sekeliling, dia menyadari bahwa dia berada di ruang abu-abu neraka Mahanata. Itu sangat besar, sepertinya tidak pernah berakhir. Sekilas, jelas bahwa tempat ini lebih besar dari sistem planet Kaisar Titan, sistem planet Megaplexus, sistem planet Coiling Arc dan bahkan lebih banyak lagi sistem planet seperti itu yang disatukan. Dibandingkan dengan neraka Mahanata, hal-hal seperti itu seperti tetesan air di lautan. 100 juta sistem planet Kaisar Titan tidak akan cocok, dan, pada kenyataannya, bahkan surga Kaisar Titan tidak lebih dari sebuah desa jika dibandingkan. Kebanyakan makhluk abadi tidak tahu seberapa besar neraka Mahanata sebenarnya. Dan sekarang Yang Qi berada di ruang abu-abunya, dia menyadari bahwa pasti tidak mungkin dia bisa menerobosnya. Itu bahkan lebih kuat dari ruang abu-abu dari Myriad Worlds Monarch Chart. Tapi dia punya cacing baptis purba. Tanpa ragu-ragu, dia mengirim cacing baptis di tempat kerja menggerogoti ruang abu-abu. Gading Mammoth. Pada saat yang sama, dia menggunakan gading mamutnya untuk membantu memberi bahan bakar pada Gatwom, dan juga memanggil ular tua-tua kekacauan dan semua energi kekuatan dari Gat Mammoth penghancur neraka. Bes, sebuah lubang kecil muncul di ruang abu-abu, sedikit lebih dari tusukan jarum. Gemuruh. Bahkan saat Yang Qi memasuki ruang abu-abu neraka Mahanata, ia bereaksi, dengan cepat menutup lubang kecil di belakangnya. Pada saat ini, Yang Qi benar-benar terjebak di dalam ruang abu-abu. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mencoba melompat kembali. Tidak mungkin, pikirnya. Sudah, dia bisa merasakan kekuatan dewa spasial mendorongnya, mencekiknya. Yah, aku belum mati. Saya menolak untuk percaya bahwa saya tidak bisa melewati ruang abu-abu ini. Itu adalah saat yang berbahaya. Dia tidak tahu seberapa tebal ruang abu-abu itu, dan selalu ada kemungkinan dia bisa melewati setengah jalan dan kemudian kehabisan energi vital. Jika itu terjadi, dia akan berakhir sebagai mayat kering, terjebak di ruang abu-abu. Namun dia tahu apa yang harus dia lakukan. Bes, Yang Qi seperti jarum yang menusuk ke dalam ruang abu-abu neraka Mahanata. Dia telah mengecilkan God Legion Paradise sejauh mungkin dan menggunakan kekuatan dua Gatwom purba untuk melahap ruang di depannya. Kekuatan spasial yang dimainkan sangat luar biasa. Bahkan cacing baptis menemukan energi iblis emas gelap di sini sangat tangguh, dan itu dengan Yang Qi membantu dengan Hellfire Crucible-nya. Untungnya, 9 gading raksasa iblis abadi di lautan energinya memberinya sumber energi sejati yang tampaknya tidak ada habisnya. Pekerjaan itu melelahkan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Yang Qi segera memasuki ruang abu-abu, tetapi dia sudah kelelahan. Setiap saat yang berlalu terasa seperti pertempuran hidup atau mati. Lebih buruk lagi adalah tekanan yang membebani dirinya. Berdasarkan perhitungannya, bahkan Perdana Demi Immortal Orde ke-6 dalam situasi ini sudah mati, dikonsumsi oleh ruang abu-abu itu sendiri. Satu-satunya hal yang membuatnya tetap bertahan adalah kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka. Namun, dia membuat kemajuan. Dan, dalam beberapa hal, itu bermanfaat. Dengan energi sejatinya menerima temperamen yang luar biasa dan keilahiannya yang baru lahir tumbuh lebih kuat. Juga, fakta bahwa keilahiannya yang baru lahir berlindung di neraka ini telah memastikan bahwa kekuatan pengusiran yang dikenakan terhadapnya lebih sedikit daripada yang akan dilakukan oleh para pembudidaya lainnya. Hari-hari berlalu, Yang Qi membiarkan dirinya tumbuh sedikit lebih besar, dan cacing baptis bekerja lebih cepat dari sebelumnya. Namun ruang abu-abu tidak kalah tangguh dari sebelumnya. Yang Qi merasa seperti manusia fana yang mencoba memindahkan gunung dengan menyendoki segenggam tanah sekaligus. Gemuruh. Tiba-tiba, ruang abu-abu bergerak, mengirimkan aliran energi iblis untuk menembus ke dalam surga Legiun Dewa. Gatwamnya mengeluarkan jeritan tajam saat energi iblis memasuki mereka, menyebabkan sisik-sisik berdesir di permukaan mereka seolah-olah mereka akan dirasuki. Area surgawi abadi, diberkahi. Lingkaran cahaya muncul di sekitar cacing baptis, mengusir energi iblis. Sementara itu, Yang Qi memanggil tombak dewa infernalnya dan mulai menggali secara pribadi di ruang abu-abu. Terengah-engah, dia mengirim darah ke cacing baptis dan, pada saat yang sama, menarik kekuatan dari 9 gading mamut. Dia sangat beruntung memiliki gading raksasa itu tanpa mereka, dia tidak akan pernah sampai sejauh ini. Bagaimanapun, mereka adalah sisa-sisa dari Demoliser yang mati. Gading mamut bergetar, dan partikel mamutnya bergerak seolah-olah akan mengalami terobosan lain. Dalam sekejap mata, Yang Qi mulai menembus ruang abu-abu lebih cepat. Pada saat yang sama, tanda peningkatan keilahiannya yang baru lahir tampaknya semakin kuat. Dia menikam tombak dewa infernal ke ruang abu-abu, mendukungnya dengan kehendak para dewa infernal purba. Ruang abu-abu runtuh, dan sebelum sempat pulih, dia melanjutkan lebih dalam lagi. Sedikit demi sedikit, dia membuat kemajuan. Cahaya bijak dari surga Legiun Dewa diwarnai dengan emas gelap, tetapi itu sepertinya hanya memurnikannya. Yang Qi mendongak dan merasa seperti dia bisa melihat aula surga memandang rendah dia dengan persetujuan. Faktanya, Blood of the One God miliknya bahkan tampak semakin kuat. Seolah-olah berada di kedalaman neraka membuatnya lebih mudah untuk melihat ke atas dan melihat cahaya bijak dari aula surga. Jagoan, dia melepaskan tangan satu dewa untuk menggali ruang abu-abu emas gelap, dan saat dia membuat kemajuan, apa yang telah dia gali segera terisi di belakangnya. Mahanata tidak terbatas, pikirnya, tiba-tiba semakin menyadari betapa agung dan megahnya struktur bawah neraka Mahanata itu. Sebenarnya tampaknya mungkin itu bisa menyaingi kekuatan legiun para dewa. Itu jelas merupakan tempat yang tumbuh dari dao besar pertempuran melawan para dewa. Yang kita tahu bahwa dari miliaran bidang alam semesta, dan dunia tanpa akhir yang ada, daos besar mewakili hukum magis. Adapun Legiun Dewa, mereka ada di atas semua tao besar, dan bahkan dapat menghancurkan hukum alam jika mereka mau. Mereka telah menciptakan segalanya, termasuk dao besar dan hukum magis itu. Namun, setelah diciptakan, tao besar dan hukum magis telah menolak batasan para dewa dan menciptakan neraka. Disitulah iblis muncul yang melawan Legiun para dewa. Apa yang mereka klaim cari adalah keseimbangan. Dalam arti tertentu, nerakalah yang melahirkan kebebasan. Tiba-tiba, Yang Qi memahami dao yang hebat ini. Gemuruh, Sagefirenya tumbuh lebih murni, dan sebenarnya, di kedalaman God Legion Paradise, itu benar-benar terbentuk menjadi sosok humanoid, lengkap dengan sayap panjang dan dikelilingi oleh api. Sagefirenya telah menghasilkan malaikat yang berapi-api. The Hellfire Crucible muncul lagi, dan itu menyemburkan api yang dipenuhi dengan malaikat api yang mulai melelehkan ruang abu-abu seolah-olah lemak. Yang Qi membuat kemajuan yang lebih baik sekarang. Bagus sekali. Saya pikir ini adalah salah satu hal tersulit yang pernah saya lakukan. Bagaimanapun, ini adalah pelatihan yang bagus. Setelah temper ini, saya harus dapat sepenuhnya menyerap 9 gading mamut dan membangkitkan semua 840 juta partikel dalam diri saya. Mungkin aku bahkan akan mendorong mereka ke tingkat proto-mamut. Pada saat itu, bahkan demi Immortals Universal tidak akan cocok untukku. Yang Qi dengan aman masuk ke neraka Mahanata tetapi, mengingat betapa sulitnya itu hanya bisa dibayangkan jika orang lain mencoba hal yang sama. Bahkan yang abadi kemungkinan akan gagal.
Saat cacing baptis menggerogoti ruang abu-abu, didorong oleh energi sebenarnya dari kekuatan God Mammoth penghancur neraka, mereka juga tumbuh lebih kuat. Yang lebih lemah yang berada di tahap ketiga mulai bersinar dengan cahaya berapi-api yang mirip dengan apa yang dilihat Yang Qi di sarang cacing baptis. Tak lama, itu di tahap keempat. Adapun cacing baptis ibu tahap ketujuh, dia juga tumbuh lebih kuat. Secara keseluruhan, Yang Qi seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap dan sekarang berjalan lebih cepat dari sebelumnya melalui ruang abu-abu. Pada titik ini, berbulan-bulan telah berlalu, dan Yang Qi tahu bahwa ruang abu-abu yang tersisa di depannya sangat tipis. Mengetahui itu, dia mendorong maju dengan kecepatan lebih dari sebelumnya. Gemuruh. Tiba-tiba, ruang abu-abu hancur dan dia terbang ke tempat terbuka, menemukan dirinya di tanah emas gelap. Tanahnya sangat kokoh, dan menginjaknya akan menyebabkan gema yang nyaring meletus. Yang Qi menarik napas dan memastikan bahwa segala sesuatu di sekitarnya adalah energi iblis emas gelap, jenis yang akan sangat berguna bagi iblis-iblis. Neraka Mahanata. Ini dia. Saya kembali. Dia memiliki infernal demi immortal orde kedua di God Legion Paradise-nya, yang tiba-tiba melihat sekeliling, pertama dalam kegembiraan, lalu ketakutan. Yang Qi telah menangkap neraka ini di Myriad Worlds Monarch Chart, dan bermaksud menggunakannya sebagai penjaga untuk Sage Monarch Kontinen. Karena dia datang ke kedalaman neraka, itu adalah kesempatan sempurna untuk mendorong makhluk itu ke tingkat yang lebih tinggi. Butuh waktu berbulan-bulan untuk menggali, tetapi saya berhasil melewati ruang abu-abu neraka Mahanata. Saya ragu bahkan surga abadi bisa melakukan sesuatu seperti itu. Sekarang saya perlu menemukan tempat yang baik untuk mengatur formasi mantra dan mengerjakan terobosan saya. Sudah waktunya untuk mengambil manfaat dari semua pencerahan yang saya terima di Bagan Raja Segudang Dunia. Selamat, tuanku, selamat. Kata neraka, bersujud dengan penuh ketulusan. Sekarang setelah Anda berada di neraka Mahanata, Anda akan mencapai ketinggian yang tak terhitung. Pelayanmu yang rendah hati tidak sabar untuk melihat kemajuan luar biasa yang kamu capai. Yang Qi mengabaikannya. Mengambil napas dari energi iblis lokal, dia mengulurkan tanda keilahiannya yang baru lahir dan melompat ke udara dan mulai terbang. Saat dia mengirim kehendak ilahinya, dia bisa melihat semua monster yang berbeda sejauh miliaran mil ke segala arah. Dia sekarang jauh lebih kuat daripada terakhir kali dia berada di sini, dan juga memiliki pemahaman yang jauh lebih dalam tentang neraka. Aku berada di ujung di mana bahkan tidak ada monster demi immortal. Yang tertinggi adalah langkah ke-9 Great Sage. Yah, itu baik-baik saja. Saya akan mengatur formasi mantra saya dan menghadapi kesengsaraan saya di sini. Mudah-mudahan saya akan mencapai tingkat demi immortal, tetapi bahkan jika tidak, saya pasti akan maju dengan pesat. Hukum magis tempat ini sangat cocok dengannya, jadi dia tahu bahwa mencapai terobosannya tidak akan menjadi masalah. Namun, itu akan melibatkan gelombang kekuatan yang luar biasa, jadi dia harus berhati-hati untuk menghindari menarik perhatian iblis-iblis yang kuat. Bagaimanapun, tempat ini seperti dunia abadi, dipenuhi dengan segala jenis entitas berbahaya. Ada Infernal Fog di sini yang merupakan penghancur, dan bahkan ada pemimpin yang merupakan God Mites. Jika penghancur muncul, mereka dapat menghapus Yang Qi dari keberadaan semudah meniup debu dari bahu mereka. Dan itu belum lagi apa yang bisa dilakukan God Mid. Bangunlah, Dewa Roh dari 9 surga. Dia menghembuskan beberapa energi vital, dan itu menyebar untuk menciptakan sangkar 500 km yang terbanting dengan aman ke tanah emas yang gelap. Neraka Mahanata dipenuhi dengan urat biji yang kaya, dan dia berencana untuk menggunakannya dalam terobosannya. Bagi kebanyakan kultivator manapun, aura neraka Mahanata akan menjadi racun yang paling mematikan. Bahkan demi Immortals tidak akan bisa tinggal di sana untuk waktu yang lama. Selama kompetisi pelatihan Gunung Gantung, para bijak agung semuanya telah menerima perlindungan dari dunia abadi. Tanpa itu, mereka akan dengan cepat menjadi iblis. Tetapi energi iblis yang hampir cair cukup menyenangkan bagi Yang Qi, dan hukum magis ruang angkasa, dan tanah luas di sekitarnya, membuatnya merasa takjub. Jauh di atas, matahari keemasan gelap merayap di langit, memancarkan panas yang membakar ke neraka di bawah. Tempat ini sangat besar, sedemikian rupa sehingga bahkan Myriad Worlds Monarch Chart yang sangat besar tidak dapat dibandingkan. Bagaimanapun, neraka Mahanata telah lahir dari hukum magis dan dao agung dari alam semesta paling kuno. Raja pembunuh abadi, raja pemakan surga, perpisahan raja berkabung. Dalam upaya mereka untuk melawan Legiun Dewa, mereka semua bekerja sama untuk membuat Bagan Raja Segudang Dunia. Namun pada akhirnya, mereka semua binasa. Sebaliknya, pemimpin neraka Mahanata juga menentang Legiun para dewa, namun sangat hidup.
Perbedaan antara kedua tempat itu jelas hanya dari itu. Legiun para dewa dan berbagai neraka selalu ditentang secara diametris. Setelah cobaan dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya, disinilah aku di neraka Mahanata. Dia mengambil napas dalam-dalam, menyebabkan energi vital emas mengalir ke arahnya dari jarak ribuan kilometer. Dia menghentakkan kakinya, menyebabkan celah terbuka dan mengungkapkan urat biji, kemudian, dengan lambaian tangan, dia menyebabkan banyak batu roh tingkat kebijaksanaan, surgawi, dan tingkat dewa membentuk tumpukan pegunungan di bawah kakinya. Dia bahkan mengambil beberapa batu abadi. Kekayaan yang terkubur di dalam neraka Mahanata melampaui hampir semua alam abadi. Ada 33 peringkat untuk mengklasifikasikan alam abadi, dan dalam sistem peringkat itu, surga Kaisar Titan akan dihitung sebagai yang terendah, sedangkan neraka Mahanata akan berada di suatu tempat di 5 besar. Perbedaannya hampir mustahil untuk diukur. Yang Ki membentuk formasi mantra untuk mencari lebih banyak sumber daya bawah tanah. Tanah neraka Mahanata turun sejauh miliaran kilometer, dan semuanya berwarna emas tua yang sama. Dan ada banyak lapisan tanah, termasuk celah spasial dan sarang iblis-iblis neraka. Tetapi ketika kehendak Yang Ki turun, bahkan iblis-iblis demi immortal terbunuh, dan energi intisari mereka tersedot ke dalam formasi mantra besar. Dia juga menggunakan portal neraka untuk memanggil mereka dari daerah yang lebih jauh. Sekarang dia berada di neraka itu sendiri, portal neraka bahkan lebih kuat. Selanjutnya, itu telah didukung oleh kekuatan spasial cacing baptis. Hasilnya, ia bisa beroperasi 100 kali lebih efisien daripada sebelumnya. Portal neraka kembar, Yang Ki berteriak, dan tiba-tiba, portal neraka yang sama muncul. Mampu memanggil portal neraka kedua adalah transformasi lanjutan dari kekuatan God Mammoth penghancur neraka. Faktanya, saat Yang Ki mencapai tingkat pencerahan yang lebih tinggi, dia akan mampu melepaskan lebih jauh lagi, memungkinkan dia untuk memanggil lebih banyak lagi iblis-iblis. Yang Ki telah mengalami transformasi yang cepat dan dramatis berkat berada di neraka Mahanata. Karena formasi mantra, energi mengerikan di area itu menyapu bolak-balik dan ruang waktu terdistorsi, menciptakan labirin kompleks di sekelilingnya yang akan memastikan bahwa tidak ada yang mungkin bisa mendekatinya, setidaknya, kecuali mereka memiliki cacing baptis purba mereka sendiri. Yang Ki menggunakan metode yang sama yang digunakan untuk membuat Myriad Worlds Monarch Chart. Baiklah, waktunya telah tiba untuk kesengsaraan dimulai. Sebelumnya, saya mungkin tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mencapai level demi immortal. Tapi dengan 9 gading mammoth yang saya peroleh, saya seharusnya memiliki lebih dari cukup. Ketika Yang Ki meningkatkan level, dia membutuhkan jutaan kali lebih banyak energi vital daripada yang dibutuhkan oleh seorang kultivator biasa dengan level yang sama. Untuk orang biasa, naik dari langkah kedua tingkat Sage Agung ke tingkat ketiga mungkin akan membutuhkan sekitar 100 batu roh tingkat surgawi. Tetapi untuk Yang Ki, itu akan membutuhkan sekitar 10 miliar dari mereka. Itu adalah angka yang kemungkinan akan menyebabkan rahang sebagian besar pembudidaya jatuh. Gading Mammoth. 9 gading mammoth melesat ke dalam formasi mantra dan terbakar saat energi intisari mereka mengalir keluar. Gemuruh. Hampir seketika, petir kesusahan terbentuk di atas. Ada kilat yang terbentuk dari bumi, air, api, dan angin, serta hukum magis ruang dan waktu. Bersama-sama, mereka membentuk awan kesengsaraan besar yang dipenuhi dengan gambar makhluk abadi, monster, hantu, dan iblis. Neraka Yang Ki memandang dengan kaget, sepenuhnya menyadari jenis kesengsaraan apa ini. Kesengsaraan besar dewa hantu manusia. Kesengsaraan besar dewa hantu manusia adalah sesuatu yang hanya muncul untuk individu yang paling menantang surga, tipe orang yang bisa menaklukkan dan menyatukan banyak alam eksistensi. Jagoan, Yang Ki melayang ke udara, terus menyerap kekuatan saat dia menghantamkan tinjunya ke awan kesusahan. Awan menyebar dan iblis, hantu, dan monster berhamburan. Beberapa saat kemudian, kekuatan kesengsaraan berubah menjadi semburan cahaya bijak yang bergemuruh keras saat turun ke dirinya. Umur panjang seperti pasir abadi, hati seperti debu. Tiba-tiba, kekuatan kesusahan surgawi menyebabkan Yang Ki meledak secara fisik, berubah menjadi bagan konstelasi yang dipenuhi dengan bintang-bintang yang mengorbit sebanyak pasir di pantai. Masing-masing bintang itu seperti partikel yang berisi megamamot kuno yang meledak dengan kekuatan. Retakan, berdetak. Dalam sekejap mata, Yang Ki masuk ke langkah ketiga, membuatnya menjadi Eternal Sense Sage. Dia tahu bagaimana mengubah tubuhnya menjadi pasir berdebu yang bisa bersinar dengan kedalaman bintang-bintang. Proses terobosannya semudah meminum air putih. Namun, kesederhanaan itu mendustakan peningkatan kekuatan. Dipicu oleh kekuatan kesengsaraan,
partikel mulai bangun seperti orang gila di dalam dirinya. Dalam beberapa saat, dia mencapai level 300 juta megamamot. Hampir seolah-olah dia telah melakukan perjalanan kembali ke kekacauan primordial, di mana dia bisa memerintahkan binatang hidup yang tak terhitung jumlahnya untuk menaklukkan sistem planet yang tak terhitung banyaknya. 1. Dari 300 juta partikel yang terjaga, 100 juta adalah Draco Mammoth, sedangkan 200 juta lainnya tetap berada di level Mega Mammoth. Sudah, dia memiliki tingkat kekuatan yang sama dengan demi immortal biasa. Saat energi sejatinya melonjak di dalam dirinya, darah dewa satunya tumbuh lebih kuat dan dia cukup yakin bahwa dia bisa merasakan kegembiraan berdenyut di segel legiun dewa di dahinya. Tanpa ragu-ragu, dia mendorong ke arah langkah nyata sejati. Langkah itu melibatkan pengambilan semua energi ilusi sejati seseorang dan mengubahnya menjadi sesuatu yang benar dan nyata. Jika Yang Qi berhasil, seni energinya akan segera menerima dorongan yang signifikan. Langkah nyata sejati sangat penting bagi orang bijak agung begitu mereka mencapainya. Seni energi mereka akan sangat kuat sehingga bahkan pasukan Great Sage tingkat rendah pun tidak akan menjadi ancaman bagi mereka. Baiklah, waktunya telah tiba untuk langkah keempat. Saya membutuhkan lebih banyak energi daripada sebelumnya, tetapi untungnya itu tidak menjadi masalah. Dan begitu aku menerobos, tombak dewa infernalku, wadah api neraka, portal neraka, dan bahkan area surgawi abadiku akan maju dengan pesat. Gemuruh, kesengsaraan besar lainnya terbentuk, yang ini sepenuhnya 10 kali lipat dari yang datang untuk langkah pasir abadi. Di dalam kesengsaraan ada sesuatu yang tampaknya mengingatkan pada makhluk abadi, iblis, dan hantu, namun tidak satupun dari hal-hal itu. Kesengsaraan surgawi dari Raja Radiant. Neraka sangat terkejut dengan apa yang dia lihat sehingga dia hampir pingsan. Kesengsaraan surgawi dari Raja Radiant adalah jenis kesengsaraan dongeng yang dijelaskan dalam teks-teks Daois kuno tertentu. Namun, tidak ada catatan sejarah tentang siapapun yang selamat darinya. Itu dikirim untuk melawan mereka yang menantang surga di atas dan dikatakan dapat mengubah siapapun menjadi tidak lebih dari debu. Seketika, kekosongan mulai memadat. Seorang raja yang bersinar menjadi terlihat, menjangkau dengan tangan yang dapat menghancurkan dunia dari keberadaan. Yang mengejutkan, tangannya masing-masing memiliki 9 jari dan dikelilingi oleh lingkaran cahaya yang bersinar. Itu adalah skill Dewa Purba, termasuk Light of Weakness, Light of Destruction, Light of Devastation, dan banyak lagi. Kesengsaraan surgawi ini mengandung keterampilan Dewa Purba. Besar, hebat, menembak ke udara, Yang Qi mulai menyanyikan Eternal Heavenly Aria dan lingkaran cahaya runtuh. Kemudian, secara mengejutkan, dia mulai memakan pecahan cahaya yang dihasilkan. Dalam sekejap mata, Yang Qi telah menjadi seperti ular tua yang ingin melahap seluruh langit dan bumi. Kesengsaraan surgawi dari Raja Radiant tampak sangat jahat dan kejam, namun dia melahapnya dalam satu gigitan. Kemudian, saat gelombang kekuatan yang dihasilkan mengalir melalui dirinya, dia mulai berubah. Sekarang, energinya dipenuhi dengan aura paling kuno. Pada saat yang sama, dua portal neraka mulai runtuh dan berubah, dengan tulang-tulang yang membuat mereka berubah menjadi sesuatu yang baru. Sekarang, mereka tampak seperti batu yang berlumuran darah segar. Dia sekarang berada di langkah keempat, menjadikannya seorang sage sejati-sejati. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?